Jangan lupa subscribe ya Kak. Biar saya semangat upload videonya. Tampaknya Liu Yuqi terhubung ke topan tempat dan Tian berada di tubuh Xiaoyan ketika Xiaoyan memasuki lantai 5. Dia diam-diam terintegrasi ke dalam tubuh Xiaoyan. Baiklah. Ayo pergi. Tempat warisan ini tidak sederhana. Setelah Zanlao berkata, dia mendesak Xiaoyan untuk bergegas keluar. Xiaoyan mengangguk. Tidak diragukan lagi. Tubuh roh menghilang di Zichen di antara menara halus. Mata Xiaoyan perlahan membuka matanya. Pada saat ini, semua orang berdiri. Semua melihat situasi di luar melalui jendela batu. Xiaoyan membuka matanya. Bunyi yang masuk ke telinga Xiaoyan adalah bunyi derau. Xiaoyan sedikit mengerutkan kening dan segera berdiri. Apa yang terjadi? Xiaoyan bertanya. Dan semua orang melihat bahwa Xiaoyan sudah bangun dan berkumpul. Xiao Shao. Sesuatu sepertinya sedang terjadi di luar. Xiaoyan mendengar bahwa tatapannya melihat keluar dari jendela. Bahkan jika dia melihat bayangan gelap berkedip dari udara, maka bola api besar keluar dari bayangan hitam. Boom! Suara keras benar-benar memecah ketenangan malam. Apakah ini seekor binatang buas? Xiaoyan memandang pemandangan itu sejenak. Dan kemudian kelopak matanya melonjak tiba-tiba. Dan ada warna kaget yang tebal di matanya. Ketika dia melihat keluar, dia menurunkan suaranya dan berkata, Xiaoyan tidak pernah berpikir bahwa tanah warisan ini benar-benar memiliki gelombang buas. Gelombang buas di sini bukanlah jenis gelombang buas tanpa kekuatan menyerang. Sebaliknya, kekuatan gelombang binatang buas di tanah warisan tidak dapat diremehkan. Ya, dan ada banyak binatang buas Warcraft, seperti belalang yang menyapu. Saya takut bahwa jumlah orang di titik pengumpulan ini telah menarik banyak binatang buas Warcraft. Yah, kita seharusnya tidak salah. Mari kita berhati-hati. Dibandingkan dengan tim-tim ini, Warcraft dan binatang buas di tempat yang diwariskan ini tidak tahu seberapa sengitnya mereka. Aku takut peri bintang 4 tidak cukup untuk melihatnya. Xiaoyan mengangguk. Matanya penuh martabat. Tatapannya memandang ke langit dan di luar kota. Dan setelah kegelapan yang jauh, tampaknya ada kilatan merah dingin. Scarlet itu, setelah beberapa saat, menjadi semakin jelas. Dan bumi juga membuat auman rendah pada saat ini. Seluruh kota tampak mengeluarkan sedikit guncangan. Wow, orang-orang di kota ini hampir semuanya adalah tim udara. Jadi ketika bumi bergetar, semua seruling bersuara dan beredar di kota. Segera, nafas yang kuat meletus. Dan siluetnya melonjak. Pada akhirnya, mereka semua muncul di tembok kota. Ketika mereka melihat gelombang besar binatang buas di luar kota, banyak orang tampak pucat. Bagaimana mungkin ada kedamaian di sini? Semua orang bersiap untuk bertarung. Masalah pertama kita adalah di sini. Ketika seluruh kota berada dalam kekacauan, Xiaoyan juga mengambil nafas serius. Dia sudah menduga bahwa tidak ada tempat di tempat warisan ini yang benar-benar aman. Bahkan pada titik pengumpulan, ketika menghadapi gelombang binatang seperti itu, rasanya seperti lengan yang berdoa. Bumi berguncang, dan semua auman dan auman yang dipenuhi dengan auman keras terus berdering. Untuk sesaat, seluruh kota menjadi bergetar di bawah ombak yang menderu ini, menjangkau tanpa melihat jari-jari hitam, dan diayun oleh api kota yang berserakan. Terang dan gelap. Samar-samar terlihat. Binatang seperti Warcraft di depan air laut yang gelap menderu dengan panik. Cahaya gelap menambah sedikit keganasan pada gelombang buas ini. Ketika Xiaoyan bergerak, dia menyapu dinding rumah batu terdekat. Melihat keluar. Warna merah dipenuhi bola mata. Dan akhirnya menyebar dan terbuka. Yang merah itu, semuanya terkondensasi oleh mata merah yang tak terhitung jumlahnya. Gas dahsyat-dahsyat. Langsung ke langit. Seolah-olah seluruh ruang menjadi merah. Dan mata merah yang tak terhitung jumlahnya bersinar dalam kegelapan. Sulit untuk membayangkan berapa banyak Warcraft sengit yang dikembalikan di luar kota ini. Sayang, ketika Xiaoyan terkejut, ada suara angin bertiup di belakangnya. Dan semua orang di tim yang tak kenal takut juga menyapu tembok kota dengan Xiaoyan. Tetapi ketika semua orang melihat binatang buas di luar tembok kota, mereka semua mengisap AC.
yang mereka tidak pernah harapkan. Itu tampak seperti tempat warisan yang suram di siang hari. Dan itu sangat mengerikan di malam hari. Jika tidak ada titik pengumpulan, saya khawatir bahwa itu akan dimasukkan langsung ke dalam saus daging. Ini merepotkan sekarang. Tergantung pada skala pasang binatang buas ini. Aku takut jika seseorang tidak berhati-hati, kota akan sulit untuk dilawan. Dan kota itu akan hancur. Kata Rancang dengan tatapan serius. Semua orang mengerutkan kening. Dan ada kengerian di mata mereka. Jika kota ini rusak, itu akan kehilangan penghalang pelindung terakhir. Dalam menghadapi gelombang seperti binatang, bahkan yang terkuat dari 6 bintang mungkin sangat berbahaya. Kakak Jiu, menurutmu apa yang baik saat ini? Mata Rancang menoleh ke arah Xiaoyan. Atau dia mencari pendapat Xiaoyan. Brother Rancang, kita hanya bisa menyaksikan perubahannya sekarang. Bahkan jika kita melarikan diri kota pada saat ini, aku khawatir itu hanya akan 100 kali lebih berbahaya daripada ini. Meskipun skala binatang itu tidak kecil, masih ada banyak orang di kota ini. Bukan tidak mungkin. Xiaoyan sedikit mengerang. Yaitu, tahu. Yah, apa yang dikatakan Jiu Si sangat benar. Dan kupikir itu pilihan terbaik. Ketika mereka mendengar kata-kata Xiaoyan, semua orang mengangguk dan menyatakan persetujuan mereka. Pada saat ini, tembok kota sudah penuh dengan angka. Mengaung. Tepat ketika kata-kata Xiaoyan baru saja jatuh, raungan yang mengguncang bumi meletus dalam gelombang buas. Dan kemudian ada keributan di beberapa bagian gelombang buas tersebut. Mata Xiaoyan juga dengan sungguh-sungguh melihat ke tempat di mana ia keluar. Ada martabat di matanya. Di tempat-tempat itu, dia bisa merasakan napas yang sangat keras. Kekuatan napas ini mengejutkan hati Xiaoyan. Dan Rancang juga mendesis dengan dingin. Menurut spekulasi, aku khawatir cukup bertarung dengan 5 bintang. Peri itu sebanding. Jangan panik. Pada saat yang sama, setelah beberapa ruang batu di kota, ada beberapa napas sombong meledak. Dan kemudian Kong Bing, kepala Korps Marinir Roh, memimpin kerumunan cahaya, mengambang di udara. Megah suara itu bergema di telinga semua orang. Meskipun pasang binatang buas itu kuat, selama kamu mendengarkan roh marinir yang mengendalikan pertempuran, kamu akan dapat menahan gelombang binatang buas, dan tidak akan ada bahaya menghancurkan kota. Kong Bing melirik dengan bangga ke tembok kota dan berteriak, mengenakan mahkota emas dan jubah mewah. Saat ini, benar-benar memiliki selera pemilik kota. Dengan Korps Marinir Roh yang duduk di sini, kita harus dapat menahan gelombang para binatang buas. Ketika suara Kong Bing baru saja turun, ada beberapa orang yang harus segera minum. Orang-orang ini telah mempercayai Korps Marinir Roh di awal kota. Dalam gengsi, banyak tim yang tidak puas dengan hegemoni Korps Marinir Spirit, tetapi tidak ada yang berani menunjukkannya. Dalam beberapa hari, Korps Marinir Spirit membangun keagungannya setelah kota ini. Tentu saja, hebat. Dalam beberapa hari terakhir, Korps Marinir Roh telah membunuh beberapa tim pertempuran di udara. Dan bahkan salah satu dari mereka adalah yang terkuat di masa-masa awal Bintang 5 bertarung. Dan di hadapan semua orang di kota, Kong Bing akan menjadi nama yang terkuat di hari-hari awal peri berjuang Bintang 5 melahirkan hidup dan mati. Sejak itu, tidak ada yang berani dengan sengaja menantang roh marinir. Kekuatan yang terakhir benar-benar salah satu dari 3 puncak di ruang tengah. Kekuatan sengitnya adalah mengalahkan banyak orang di kota. Hah, setelah melihat bahwa seluruh kota tidak terlawan, Kong Bing memberi isyarat, dan anggota timnya tersebar dan menyebar. Mereka segera menjaga daerah perkotaan seperti seorang komandan. Orang ini benar-benar menjengkelkan, kata Rancang. Matanya sedikit menyipit. Kong Bing terlihat seperti tuan muda, tetapi metodenya lebih rendah, dan Rancang sepertinya tidak menyukainya. Kong Bing jatuh di aula batu, dengan lusinan orang kuat di belakangnya. Ini adalah orang-orang kuat lainnya yang telah berlindung di Korps Marinir Roh. Pada saat ini, ketika matanya jatuh di luar kota, matanya sedikit bermartabat. Tuan Kong Bing, dampak dari gelombang buas ini tidak kecil saat ini. Saya khawatir bahwa korbannya tidak kecil. Di belakang Kong Bing, seorang lelaki yang memancarkan semangat Samsung Dosian agak putih.
Apa yang kamu takutkan? Kebetulan ada banyak anggota tim kuat lainnya di titik berkumpul ini. Sekarang setelah binatang buas itu datang, biarkan mereka berdiri di atas. Tidak masalah bagiku jika korbannya besar. Dan ketika kekuatan mereka melemah, bahkan lebih takut untuk melawan korps marinir roh saya. Tidak akan menyalahkan saya karena mendengarkan tren di masa depan untuk membantu saya memenangkan warisan. Saya mendengar. Jika es permukaan Wenbing Wenyu, cibiran memancarkan dingin yang tak berujung, mencibir dan berkata, Tuan bijak, mendengar kata-kata Kongbing begitu kejam. Yang lain juga dengan cepat memuji. Udara buas dari pasang surut ke arah ini lebih kuat dari tempat lain. Tampaknya harus ada pesawat perang ganas yang kuat yang tersembunyi di balik pasang buas. Kongbing melirik keluar kota. Dan kemudian matanya berbalik. Melihat Xiao Yan dari tembok kota. Dia memblokir matanya dengan warna samar. Tim yang tak kenal takut. Kamu adalah tim yang mengalahkan God of Fighting Alliance. Dan bekerja sama dengan yang lain untuk menjaga tembokmu. Pastikan untuk menghentikan gelombang binatang buas dan tidak menempatkannya di kota. Suara letupan Kongbing terdengar di udara. Dan kemudian jatuh ke telinga Xiao Yan. Pada saat itu, Xiao Yan sedikit mengernyit. Xiao Yan secara alami merasa bahwa gelombang binatang buas di depan mereka adalah sengit dan sombong. Semua orang mendominasi. Dan Kongbing ini menugaskan mereka. Jelas ingin menggunakan binatang buas ini untuk membunuh dan membunuh mereka. Raja Bing, kan, apakah kamu benar-benar menganggap dirimu tanduk? Pesanlah kami, Rancang berkata dengan dingin. Sombong. Setelah titik pengumpulan ini, roh marinirku adalah tuannya. Jika kamu berani melawan, kamu akan segera diusir dari kota, dilemparkan ke gelombang binatang buas, dan dimakan oleh binatang buas. Kongbing Heng bersenandung pada saat ini. Perang bahkan lebih kuat dan kuat. Dia tidak takut pada tim yang tidak takut. Dia berteriak. Pemberani ini berani menugaskan kita. Hal macam apa dia? Xiao Zhan tiba-tiba marah. Kemarahan yang keras ini tidak tahan kemarahan dan tidak ringan oleh kata-kata Kongbing. Tenang. Korps marinir roh ini sekarang diberdayakan. Dan bertentangan dengan mereka tidak baik untuk kita saat ini. Xiao Yan tampaknya lebih masuk akal. Meskipun Xiao Yan bukan orang yang toleran, Xiao Yan akan mencatat ini dan menunggu gelombang buas. Setelah itu, selesaikan akun setelah musim gugur. Dikatakan bahwa semua orang tidak bisa tidak menggertakkan gigi mereka. Semua orang mengerti bahwa lingkungan pada dasarnya berbahaya dan berbahaya. Dan bahwa marinir roh bekerja sama di kota ini dan mengumpulkan banyak tim lain yang kuat. Dan yang paling penting adalah bahwa Kongbing dari Korps Marinir Roh sangat kuat. Menurut persepsi Rancang, kekuatan Kongbing ini telah mencapai setidaknya puncak peri pertarungan bintang 5. Kekuatannya sangat sombong. Aku takut dia sendirian. Sangat mudah untuk membunuh tim. Kekuatan-kekuatan ini, jika Xiao Yueli ada di sana, secara alami tidak akan diperhitungkan. Tetapi sekarang Xiao Yueli secara paksa dipindahkan. Dan hanya Rancang saja yang telah mencapai 5-star fighting immortal. Jika dia tidak menginjak kepalanya, pada saat ini mari kita berurusan dengan gelombang buas ini dulu. Melihat orang-orang yang marah, Xiao Yan juga berdiri dengan sedikit tatapan di matanya. Dan dalam tatapan terkulai itu, ia memberikan sentuhan membunuh. Kongbing ini akan menemukan peluang. Tetapi perilaku ini terlalu sombong. Lagi, di atas aula batu, Kongbing melihat Xiao Yan diam. Tetapi mengangkat alis dan mencibir dengan tidak sopan, tim yang tak kenal takut. Tim yang mengalahkan Dewa Aliansi Pertarungan. Sebuah tim dari wilayah udara bawah. Semoga beruntung. Berani mencoba memprovokasi keagungan marinir rohku. Banyak sampah yang tak terkendali. Petik 2. Xiao Yan. Yang awalnya berdiri di tembok kota. Memandangi gelombang buas itu. Berpikir tentang bagaimana menyelesaikan masalah ini. Tetapi ketika kata-kata Kongbing keluar, sosok Xiao Yan sedikit dingin. Dan dia tersenyum dingin. Berbalik lagi. Dalam pandangan itu, semuanya terasa dingin sekarang. Sepertinya untuk limbah yang berisik. Toleransi tidak bisa menyelesaikan masalah. Melihat Xiao Yan yang penuh dengan kemarahan pada saat ini, semua orang terpana. Dan mereka melihatnya dengan pandangan marah. 9 divisi. Kekuatan Korps Marinir ini sombong.
Tetapi jika Anda benar-benar ingin berkonfrontasi, Anda dan saya orang-orang akan bergabung untuk membunuhnya. Petik 2. Rancang sudah marah. Tetapi Xiao Yan fokus pada situasi keseluruhan dan tidak pernah banyak bicara. Tetapi provokasi berturut-turut Kong Bing membuat Xiao Yan tidak dapat mundur lagi. Brother Rancang, tampaknya kita masih tidak bisa terlalu rendah. Setelah kejuaraan dunia ini, kunci rendah sudah terlalu jauh. Sebaliknya, orang-orang diperlakukan sebagai kesemak lembut yang dapat dengan mudah diperas. Saya khawatir ini akan menyebabkan masalah terus-menerus. Xiao Yan berkata dengan suara membosankan. Rancang mendengar bahwa tinjunya dipalu di depan dadanya. Dan matanya tiba-tiba dipenuhi dengan peperangan yang mengerikan. Dengan kekuatan Rancang, dia benar-benar harus menghadapi ledakan Kong Bing. Dia tidak pernah takut akan hal itu. Tetapi tampaknya dia tidak mengetahui hal ini. Sosok jangkung yang berdiri di sebelah Xiao Yan berasal dari kuil kuno. Jika tidak, bahkan jika dia meminjam 100 keberaniannya, dia tidak akan berani begitu kewalahan. Namun, Korps Marinir Roh ini pasti telah memperoleh banyak manfaat setelah fantasi pertama, terutama Kong Bing ini. Kekuatannya pasti telah meningkat tajam. Jika tidak, mentalitas seperti itu tidak akan muncul. Dunia yang tak terkalahkan, sikap mendominasi dan dunia memerintahkan setiap orang. Pandangan berbahaya seperti ini. Seperti orang kaya baru. Alasan mengapa Xiao Yan harus membuat konsesi adalah karena situasi secara keseluruhan adalah penting. Napas yang kuat dalam gelombang buas membuat Xiao Yan merasakan jantung berdebar. Tetapi kesombongan Kong Bing yang arogan membuat Xiao Yan harus mengajar mereka dengan baik. Jika tidak lain kali, aku benar-benar Ling Lu, langit kelas menengah mengira kita tidak terkalahkan. Berani mengatakan bahwa kita adalah sampah. Ketika Kong Bing masih mencibir, Rancang di tembok kota memandang bekas itu dengan tatapan garang. Tubuh Rancang sudah mengerikan. Pada saat ini, dia seperti badak dengan rambut melonjak, menjerit, tetapi dengan kata-kata ketika suara itu jatuh. Wajah Kong Bing tiba-tiba dingin. Menatap Xiao Yan, suaranya sedikit tajam, sepertinya kalian para idiot dari udara rendah benar-benar berani. 5 di tengah bintang-bintang. Aku berani menantang roh marinirku. Ya, aku hanya tidak suka matamu. Kali ini, aku akan membunuh kalian semua secara langsung dan menggantungnya di tembok kota. Siapa yang berani melawan roh marinirku di masa depan? Tidak hormat. Aku takut bahkan League of Gods akan takut pada bertiga kita. Petik 2. Beri aku semua omong kosong ini yang disebut klan Intrepid. Dengan suara Kong Bing Senhan jatuh perlahan di belakangnya. Ada puluhan pria kuat yang tiba-tiba muncul niat membunuh yang kuat dan menatap Xiao Yan. Sumber keabadian yang ganas perlahan-lahan menyebar, juga melintas, mengepung Xiao Yan, dan memblokir mereka. Melihat adegan ini, wajah Xiao Yan sedikit tenggelam. Tinjunya perlahan-lahan mengencang. Dan semua orang mengambil senjata mereka dan mengatur postur mereka, siap untuk menang atau mati bersama mereka. Mengaum. Namun, tepat ketika perang saudara akan meletus di sini. Di luar kota. Di antara mata binatang merah yang tak terhitung jumlahnya. Raungan mengerikan turun ke bumi. Memicu awan asap dan debu. Gelombang binatang merah tua itu. Ternyata berderap. Dan akhirnya itu seperti gelombang laut berdarah. Bergegas ke arah kota. Jenis binatang yang berderap. Melihat wajah banyak tim pucat. Betis mereka agak lembut. Serangan binatang buas juga mengubah penampilan Kong Bing dan yang lainnya. Memandang keluar tembok kota. Dan kemudian melirik Xiao Yan. Mengatakan, sekelompok paria. Anda memiliki keberuntungan. Tetapi tunggu sampai binatang buas itu menolak turun. Saya ingin menunjukkan kepada Anda. Spirit marinir saya luar biasa. Jangan mengira Anda beruntung memenangkan aliansi pejuang dewa. Anda hanya berpikir Anda tidak terkalahkan. Saya khawatir pada akhirnya. Tidak ada mayat yang dikumpulkan. Petik 2. Begitu suara Senran jatuh. Tatapan Kong Bing beralih ke tempat lain sekaligus. Dan sebuah suara keluar. Mendorong semua pihak untuk melawan gelombang binatang buas yang kuat. Xiao Yan menatap sosok Kong Bing dengan mata dingin. Dan ada lonjakan pembunuhan yang kuat di matanya. Dalam hatinya. Hubungan damai dengan Korps Marinir Roh saat ini turun ke tingkat musuh dalam sekejap.
Orang-orang ini benar-benar provokatif. Aku sedikit membencinya. Saudara 9. Kita pertama-tama harus melawan gelombang binatang. Jika ini tidak mungkin, kita harus pergi dari sini lebih awal. Rancang berkata perlahan. Xiao Yan dan Ling Marinir merobek wajah mereka. Juga membuat pikiran Rancang membuat janji. Dia sudah melihat tidak terbiasa dengan korps marinir spirit ini. Tidak sabar untuk mencubit mereka. Xiao Yan juga mengangguk mengakui kata-kata Rancang. Jika roh marinir benar-benar ingin bertarung dengan mereka, Xiao Yan tidak pernah takut. Meskipun Liang Feng dan Ye Jiangxi dikalahkan oleh Xiao Yueli, sekarang Xiao Yan juga telah naik ke tengah-tengah petarung bintang 4. Ditambah Rancang, sudah lebih dari cukup untuk berurusan dengan Kong Bing, puncak petarung bintang 5. Karakter Xiao Yan selalu adalah bahwa orang tidak menyinggung saya dan saya tidak menyinggung. Tetapi kata-kata dan perbuatan Kong Bing telah menggerakkan hati Xiao Yan yang membunuh. Dalam hal ini, tidak heran jika Xiao Yan kejam. Gelombang binatang ada di sini. Semua orang memperhatikan. Dan ketika mata Xiao Yan menyala dengan kencang, suara Rancang terdengar di telinganya. Xiao Yan menoleh. Dan ternyata dia melihat gelombang besar binatang buas. Di bawah dampak dinding, boom, di bawah pengaruh Warcrest sengit ini, sumber abadi menjulang meletus menjadi ofensif tepat di atas tembok kota. Langsung meledakkan beberapa Warcrest di depannya menjadi daging. Namun, meskipun serangan di tembok kota itu sangat ganas, gelombang binatang yang mengerikan itu menyerbu tanpa henti. Hampir dalam sekejap mata, seekor binatang monster menabrak dinding. Dan suara rendah bergumam, seolah menghantam hati semua orang. Nafasnya mandek. Halo, Warcraft-nya yang ganas dan jahat. Dengan kekuatan lompatan yang luar biasa. Memanjat dan mengeluarkan di tembok kota. Dan akhirnya membuka mulut besarnya yang penuh dengan taring senbei dan menggigit tembok kota. Di tembok kota, beberapa Warcrest menyerbu. Meskipun sekejap mata akan penuh dengan bekas luka. Tetapi mayat-mayat yang pecah itu meledak menjadi daging dan darah. Memancarkan bau berdarah yang kuat. Bau berdarah menyengat adalah wow di bawahnya. Membuat mata merah darah memancarkan haus darah yang tak ada habisnya. Di dinding tempat Xiao Yan berada, ada juga beberapa Warcrest yang bergegas. Tetapi mereka dengan cepat dibunuh oleh mereka. Tetapi momentum konstan juga menyebabkan semua orang mengerutkan kening. Bang! Xiao Yan mengayunkan tinjunya dengan ganas. Dan wow berkibar di udara. Api langit melonjak di atas lengannya. Langsung meledakkan kepala monster itu. Dan ketika dia hendak berpaling, setelah daging dan daging kabur, tiba-tiba merasakan gelombang energi. Ketika bahkan satu telapak tangan, benda kristal muncul di tangannya. Xiao Yan memandang benda kristal di tangannya. Dan matanya menyapu. Tampak seperti sesuatu dengan inti sihir. Tapi setelah benda kristal ini, benda itu benar-benar mengandung sumber keabadian yang kuat. Kekayaan lebih baik dari Xianyuan Qidan. Tubuh Warcraft di tempat warisan ini memiliki sumber keabadian yang kuat. Merasakan sumber keabadian yang kaya di Yuanjing, Xiao Yan tidak bisa tidak melirik sentuhan kejutan. Tidak heran ada begitu banyak Warcraft yang kuat dan kuat di sini. Tubuh aslinya berisi sumber keabadian abadi. Xiao Yan memegang kristal sumber. Sinar api naik dari telapak tangannya. Dan api langsung menyuling kristal sumber yang mengandung sumber keabadian yang kaya. Dan bahkan diserap oleh Xiao Yan. Dan kristal sumber juga berubah menjadi bubuk dan tersebar oleh angin. Tetapi mengecewakan Xiao Yan. Setelah kristal sumber, tidak ada banyak sumber gas abadi. Tetapi sangat murni. Ada ribuan dari mereka. Memperbaiki bersama. Efeknya akan menjadi sangat mahal. World of Warcraft masih memiliki manfaat ini. Ketika saya merasakan manfaat kristal sumber ini. Ketika saya melihat ke atas lagi dan melihat gelombang binatang seperti gelombang laut merah. Mata saya tidak bisa menahan tetapi sedikit panas tiba-tiba muncul. Warcraft yang ganas. Seolah-olah di mata Xiao Yan. Sekarang berubah menjadi sepotong Xianyuan Qidan. Dengan sumber keabadian yang kuat. Dapat membunuh setidaknya 1000 kristal sumber jika dapat membunuh. Kristal sumber ini lebih kaya daripada Xianyuan Qidan biasa. Bahkan jika lebih murni dari sumber gas di lingkungan kuno, pemurniannya sangat mudah. Sumber gas abadi semacam itu dapat langsung diserap oleh orang-orang. Ribuan kristal sumber.
maka kekuatannya tentu akan bisa ditingkatkan. Dibandingkan dengan Xianyuan Qidan, kristal sumber ini tampaknya lebih cocok untuk penanaman. Sangat bagus. Memikirkan hal ini, Xiaoyan memiliki dinding kecil di kakinya, dan secara langsung terlepas dari tim dan menyapu ke kota. Kemudian tubuh Xiaoyan tampak seperti matahari yang membakar, dan lautan api yang tak berujung menyapu secara instan. Api di telapak tangan dengan panik berkumpul, melemparkan ke gelombang binatang itu. Teratai api yang berisi kekuatan kekerasan. Pada saat berikutnya, meledak dalam gelombang binatang. Boom, boom, boom. Di mana lotus api meledak, ada sekumpulan daging. Segera, satu sumber kristal ditenggelamkan ke dalam api Xiaoyan. Api yang mengamuk langsung memperbaiki kristal ini dan mengubahnya menjadi sumber keabadian yang kaya. Menyusup ke tubuh Xiaoyan, mengayun melalui anggota tubuh Xiaoyan, dan kemudian mengembun di dantian Xiaoyan. Di antara 4 bintang yang cerah, kekuatan pertengahan kekuatan Xiaoyan dari 4 bintang mulai perlahan-lahan naik. Kultivasi semacam ini dalam pertempuran sangat efisien, dan semua orang mengoceh. Orang-orang di tembok kota memandang Xiaoyan seperti lingkaran matahari. Banyak wajah orang juga berubah sedikit. Setelah membunuh Warcraft, mereka secara alami tahu keberadaan kristal aktif. Tetapi mereka tidak berani secara langsung seperti Xiaoyan. Menembus gelombang binatang sambil memurnikan sambil membunuh. Dan masih berlatih dalam pertempuran intensitas tinggi. Karena sekali kekuatan punggung tidak mencukupi, itu akan ditelan oleh pasukan pasang binatang buas secara instan pada saat itu. Aku takut bahkan Terak tidak akan ditinggalkan. Langkah Xiaoyan juga akan membuat banyak orang terpana. Di atas aula batu, Kongbing memandang Xiaoyan yang menunjukkan kekuatan magis yang besar, dan dingin di matanya melonjak. Dan dia berbisik dengan suara rendah, kamu berani memburu kristal sumber, dan menunggu gelombang binatang buas berakhir. Saya ingin memberitahu Anda bahwa Anda bekerja keras tetapi akhirnya melakukan sesuatu untuk saya. Titik pengumpulan ini adalah bahwa ada 5 aliansi udara jarak menengah dengan Korps Marinir Rohaku. Lihat apa yang kamu lawan dengan aku. Boom! Di antara pasang seperti binatang buas, api Xiaoyan memenuhi langit dan meledak di mana-mana. Buru binatang buas. Lotus api Xiaoyan mekar dengan cahaya. Setiap ledakan, ada banyak Warcrest berubah menjadi potongan-potongan daging. Sebagian besar kekuatan World of Warcraft ini tidak kuat. Tampaknya itu untuk membunuh mereka. Tetapi jika tidak ada kekuatan, jumlah yang sangat besar akan menjadi sangat berbahaya. Tubuh Xiaoyan dijarah, dan Changhong bolak-balik melalui gelombang buas, membunuh dan membunuh garis depan Warcraft. Xiaoyan masih mencari beberapa Warcraft yang lebih besar, karena sumber kristal di dalamnya mengandung sumber keabadian juga lebih intens. Setelah beberapa lama, Xiaoyan merasakan sumber keabadian yang melonjak di tubuhnya. Pada saat itu, hatinya terasa sangat segar. Pada saat ini, seluruh tembok kota berada dalam pertempuran sengit. Dalam menghadapi gelombang binatang berskala besar, banyak orang yang agak bingung pada awalnya. Tetapi mereka yang datang ke sini telah menghabiskan game pertama. Lapisan ilusi diputar, dan tidak ada orang yang lemah. Saya segera menemukan cara untuk menolaknya. Tidak ada kerjasama antara World of Warcraft ini. Tetapi mereka hanya bergegas maju. Tampaknya kurang dalam pikiran dan kebijaksanaan. Sehingga seluruh kota dapat dianggap sebagai pertahanan sementara. Orang-orang dari tim yang tak kenal takut juga bertahan di tembok kota. Pada saat ini, mereka berkelahi dengan Warcraft. Dan mereka juga melihat Xiaoyan di antara gelombang buas. Meskipun gelombang buas itu seperti gelombang, sosok Xiaoyan seperti sebuah perahu yang datar dalam gelombang yang mengamuk. Tetapi tidak peduli bagaimana gelombangnya, ia dapat bertahan dalam segala macam bahaya. Masih Xiao Shao yang sombong. Melihat adegan ini, bahkan Rancang juga cemberut. Dan harus mengakui kemampuan bertarung Xiaoyan. Ini memang tidak normal dan tidak bisa dipahami. Dan pertempuran yang dilebih-lebihkan itu menyilaukan. Kongbing dan yang lainnya memandangi sosok di gelombang binatang. Gigi mereka mencicit. Dan mata mereka melonjak. Dan gelombang buas yang ganas ini perlahan-lahan melambat seiring berjalannya waktu. Yang membuat semua orang sedikit lega. Jika ini terus berlanjut, ia akan bisa mendukungnya.
Gelombang binatang buas ini sepertinya tidak begitu. Pertempuran sengit meletus di sekitar tembok kota. Di atas 4 aula batu di kota, beberapa tokoh berdiri dengan bangga dan melirik ke sekeliling tembok kota dengan kesombongan dan melihat gelombang binatang-binatang melawan. Di atas aula batu, Kong Bing secara alami dipimpin oleh mereka. Dan yang lainnya berdiri di atas aula batu lainnya juga merupakan tim terkemuka di udara di dunia tengah, yang semuanya sangat kuat. Salah satunya adalah seorang pria kekar dengan tubuh besar, tato besar di lengannya. Pedang besar berdiri di depan tubuhnya. Dan tangannya bersandar pada pedang besar, orang ini bukan tunggul yang buruk. Kepala keempat aula batu adalah Kong Bing. Tetapi ketika Kong Bing memandang orang ini, warna kebanggaan menghilang seketika. Menunjukkan senyum rendah hati. Tentu saja, kekuatan pria itu masih di atas lubang ini. Saya pikir ini adalah titik pengumpulan terkuat yang melampaui Kong Bing dan mencapai horor bintang 6. Dalam Dongfu Tongtianzu, berbagai tim telah sangat meningkat. Dan tim kosong kelas menengah ini secara alami adalah salah satu penerima manfaat. Jika Ye Jiang tidak pernah merawatnya dan menyerap lingkuan kuno 9 warna di rumah gua pertama, saya khawatir kekuatan Ye Jiang juga akan mencapai 6 bintang. Jika itu yang terjadi, itu akan hampir tak terkalahkan pada waktu itu. Tapi Ye Jiang memiliki perhitungan yang tak terhitung jumlahnya. Tidak pernah mengharapkan penampilan Xiao Yueli, dan membayar mahal untuk kesombongan dan kesombongannya. Tapi sekarang kekuatan aliansi Dewa Pertempuran Jiang Ya tiba-tiba pecah ke Douxian bintang 6. Setelah memasuki gua, kekuatannya harus ditingkatkan lagi. Lain kali saya bertemu, saya takut bahwa Jiang Ya tidak hanya akan menjadi 6 bintang Douxian, itu akan lebih kuat. Ada, kecepatan elevasi Xiao Yan sudah sangat mengerikan. Dan mereka telah mencapai tengah-tengah petarung bintang 4, namun, kecepatan seperti itu tampaknya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tian Jiao ini. Mata pria itu juga memperhatikan Xiao Yan, tapi matanya sedikit kusam, dan dia sepertinya tidak terlalu peduli. Sekarang hanya ada beberapa Warcraft yang hanya dapat dianggap sebagai manusia 2 bintang atau 3 bintang pejuang dipasang surut. Setelah menunggu sebentar, harus ada Warcraft bintang 5. Bahkan setelah gelombang buas itu, aku dapat merasakan bahwa 1 sebanding dengan 6 bintang napas pria kuat itu. Pria itu meletakkan tangannya di atas pedang besar, berdiri dalam bentuk besar. Setelah penyempurnaan dan penyerapan yang cepat ini, sumber keabadian di tubuh Xiao Yan juga menjadi semakin dan lebih intens. Dan napasnya juga tumbuh dengan gila. Diam-diam, ia tidak lagi jauh dari almarhum bintang 4. Di atas tembok kota, semua orang melihat Xiao Yan yang tak tertandingi, membunuh Warcraft dengan ceroboh, dan tidak bisa membantu tetapi terlihat sedikit terkejut. Puncak prajurit Warcraft bintang 4 dapat dibunuh dengan sangat kejam, tetapi hanya sedikit orang yang bisa melakukannya. Sangat ganas. Orang ini pasti berkultivasi dengan cara fisik. Gerakan Xiao Yan benar-benar terlalu besar. Tokoh-tokoh di 4 aula batu memproyeksikan pandangannya ke arah tokoh-tokoh itu. Semuanya dengan penasaran menatap Xiao Yan yang sedang bertarung dengan gila. Dan matanya sedikit terkejut. Kekuatan orang ini hanya di tengah-tengah pejuang bintang 4. Itu bisa sangat kuat. Itu harus menjadi petualangan. Tapi itu membuatku bertanya-tanya mengapa dia memiliki kekuatan tempur yang kuat. Akan sangat baik jika dia bisa membunuhnya. Menarik, kata Kong Bing muram. Orang ini, kekuatannya tampaknya meningkat dengan cepat. Seolah-olah akan menembus tahap akhir dari pejuang bintang 4. Kata seseorang di samping Kong Bing dengan terkejut. Bagaimana dengan peri bintang 4? Bagaimana memperbaikinya? Hanya peri bintang 4. Setelah gelombang buas ini berakhir, biarkan tim ini bertemu denganku. Aku sangat tertarik pada mereka. Jika aku bisa bergabung dengan kami yang mulia, mereka bisa menyelamatkan hidup mereka. Gong Jing tersenyum dengan acuh tak acuh, memancarkan angin kencang, dan kemudian berkata dengan ringan. Ya, saya mendengar bahwa Kong Bing juga mengangguk dengan tergesa-gesa dan berkata ya, meskipun dia adalah bos di sini di permukaan. Tetapi dalam hal kekuatan, kekuatan istana ini adalah yang paling kuat. Dan mata Kong Bing juga mengeluarkan senyum sinis. Menurut pendapatnya, tim yang disebut tak kenal takut ini hanyalah sekelompok idiot.
Sekelompok idiot yang tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati. Boom! Lengan Xiaoyan berkelap-kelip dengan busur. Dan api langit dan lotus api terus mengembun dari telapak tangannya. Berubah menjadi energi keras yang tak terhitung jumlahnya yang menyapu. Dan kadal naga itu semua hancur berkeping-keping dan hancur. Pada saat yang sama, Xiaoyan api kuno di tangan penguasa kuno dengan cepat melambai. Dan bayangan penguasa meledak. Itu juga tugas yang mudah untuk membunuh Warcraft prajurit bintang 4. Setelah berturut-turut mengalahkan dan membunuh beberapa naga, sumber keabadian pada tubuh Xiaoyan semakin kuat, dan nafasnya telah meningkat secara ekstrim. 4 bintang di dantian sangat cerah. Xiaoyan bisa menjadi jelas. Saya merasa bahwa pada saat ini, saya hanya selangkah lagi dari tahap akhir peri pertarungan bintang 4. Dan tepat ketika Xiaoyan senang, tiba-tiba, di kedalaman gelombang buas, raungan yang mengerikan terjadi. Dan aku melihat Warcraft yang besar dan ganas dengan tanduk guntur perak dan kilatan berderak pada tanduk perak. Suara badai. Di belakang gelombang binatang. Mengambil satu langkah. Menggerakkan tubuh besar. Dan muncul perlahan. Pada saat perang sengit muncul, orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di tembok kota berubah secara dramatis. Dan atmosfer sengit menyebar pada saat ini. Tingkat World of Warcraft ini mungkin yang terkuat di antara gelombang buas ini. Dan kekuatannya telah mencapai setidaknya puncak peri manusia bintang 5. Dan keganasan yang dipancarkan dari tubuhnya bergetar. Pembantaian besar-besaran Xiaoyan atas Warcraft jelas menyebabkan kebenciannya. Dan pada pandangan pertama, Warcraft memandang Xiaoyan. Warcraft di puncak peri berjuang bintang 5. Melihat World of Warcraft yang besar dan tak tertandingi. Banyak orang menghirup AC. Saya tidak menyangka bahwa setelah air pasang, ada kehidupan yang begitu sengit. Pria itu akan mendapatkan cetakan darah. Pada saat yang sama, banyak orang merasa simpati ketika mereka melihat Xiaoyan jauh di dalam gelombang buas. Apakah orang ini benar-benar pandai dalam Yuanjing? Sekarang ia akhirnya membayar harganya. Warcraft di puncak peri berjuang bintang 5. Xiaoyan memotong lizard Warcraft raksasa di depan matanya. Dan matanya juga melihat Warcraft besar yang berlari ke arahnya. Tetapi mata Xiaoyan tidak panik. Tetapi dia sedikit bersemangat. Dan menembak dengan lantang. Sukacita. Xiaoyan tahu bahwa jika dia bisa mendapatkan puncak kristal peri sumber Warcraft Peak bintang 5. Dia pasti akan dapat menembus rintangan dalam waktu singkat dan langsung memasuki peri pertarungan bintang 4. Boom! Sebuah busur listrik menyapu tanduk perak. Dan tubuhnya sekeras besi. WoW berjuang untuk mengguncang tanah. Membawa atmosfer buas yang menakutkan. Dan membanting ke arah Xiaoyan. Bumi ada di dalamnya. Setelah dampak momentum, ia menjadi gemetar. Dan ketika Warcraft besar ini mendekat, Xiaoyan juga dengan jelas melihat penampilannya dari jarak dekat. Binatang buas ini berbentuk seperti badak besar, ditutupi dengan lapisan bangkai hitam emas, tampak sangat keras. Selain itu, tanduk tajam dari kepala dan busur itu melintas, dan sepertinya bahkan udara pun terhempas, dan energi dahsyat melonjak di atas tanduk. Badak guntur, melihat World of Warcraft yang ganas ini. Mata Xiaoyan juga memberikan sentuhan kejutan. Meskipun aku tidak tahu dari mana Warcraft itu berasal. Dan itu bukan Warcraft yang luar biasa. Itu tidak sebanding dengan Warcraft biasa. Kekuatan binatang ini hanya satu langkah dari Six Star Fighting Immortal. Jika binatang ini memasuki Six Star Fighting Immortal, itu akan menjadi Warcraft yang sangat dahsyat. Kuho, cahaya guntur yang keras menyebar ke seluruh tubuh dari atas tanduknya. Dan napas yang ganas dan keras menyebar seketika. Sepasang mata binatang merah tua penuh dengan kekerasan dan kekejaman. Tanduk peraknya meraung, merobek udara dan langsung mengelilinginya. Beberapa nasib buruk Warcraft hancur berkeping-keping, memancarkan kekuatan yang perkasa. Langkah Xiaoyan juga berhenti pada saat ini. Dia memegang penguasa kuno Tianhuo dan menatap erat pada badak guntur yang datang dengan tekanan luar biasa. Xiaoyan juga pertama kalinya melihat Warcraft yang begitu sengit. Dibandingkan dengan itu Dragon Lizard Warcraft sama sekali tidak di kelas. Puncak peri pertarungan bintang 5. Level ini hanya selangkah lagi dari peri pertarungan bintang 6. Jika Anda bisa mengambil langkah itu akan menjadi sangat kuat. Oh,
Dan ketika Xiao Yan berdiri di udara, badak guntur datang dengan keras. Tanduk perak Thunder Light cukup untuk menghancurkan segalanya. Dan menikam ke arah Xiao Yan. Jika momentumnya dipukul oleh bagian depan, saya khawatir Xiao Yan tidak akan mati juga terluka parah. Ding. Menghadapi badak guntur yang sebanding dengan puncak Douxian bintang 5, Xiao Yan tentu saja tidak berani memiliki mental yang sedikit pun. Segera, tubuhnya dijarah mundur, dan tanduk perak badak guntur dihindarinya. Penguasa melambai dengan cepat, dan bayangan penguasa berkedip-kedip, bergegas menuju Thunder Rhino. Bayangan penguasa membombardir karapas badak guntur, dan suara renyah meletus, percikan memercik, dan riak kekuatan yang terlihat oleh mata telanjang yang menyebar dan menyebar, secara langsung menghancurkan beberapa monster di sekitarnya. Boom! Di bawah kejutan keras positif semacam ini, tubuh Xiao Yan langsung terguncang hingga ratusan kaki. Kekuatan badak guntur ini tidak hanya sebanding dengan puncak peri pertempuran bintang 5, tetapi juga kekuatan fisiknya yang sangat kuat. Jika Xiao Yan telah membudidayakan dewa kuno guntur, saya takut Haha. Itu memang prajurit Warcraft bintang 5. Namun, Xiao Yan tidak tersentak. Sebaliknya, matanya menjadi lebih berapi-api. Dan dia melangkah keluar satu langkah. Sumber yang bergejolak dari makhluk abadi dalam tubuh mendidih pada saat ini. Ingin menerobos dengan pertempuran. Oh, tubuh Xiao Yan sekali lagi tersapu keluar seperti cangkang. Dan dia melangkah dalam kehampaan. Dengan langkah hantu. Api kuno di tangannya memiliki ribuan kaki. Seperti hujan lebat. Mengalir keluar menuju badak guntur. Pada saat ini, setelah gelombang buas, pertempuran ini tidak diragukan lagi menjadi fokus perhatian semua orang. Setelah bayangan penguasa jatuh, di telapak tangan Xiao Yan, teratai api yang tak terhitung sudah terjepit di tangannya. Sinar dan api di lengan saling terkait satu sama lain. Mata Xiao Yan lebih waspada. Yaitu, ia kaku dengan guntur. Boom! Dan ketika semua berkumpul di sini untuk melihat Xiao Yan, serangan yang tidak efektif itu, mereka semua menggelengkan kepala secara diam-diam. Puncak warrior bintang 5 dari Warcraft bukanlah kekuatan jangka menengah warrior bintang 4 untuk melawan. Aku tidak tahu apa yang hidup atau mati. Dan Warcraft di puncak 5-star Fighting Fire. Bisakah dia memprovokasi itu? Di atas aula batu, Kong Bing melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan cibiran. Tidak masalah jika dia mati. Dia harus memiliki banyak nilai berguna. Jika dia kehilangan Warcraft dan Warcraft, kamu akan menembak, membunuhnya dan Warcraft, dan mengambil sumber kristal bersama-sama. Mata Gong Jing tenang dan pingsan. Jalan. Haha. Apa yang dikatakan saudara Gong Jing sangat baik untuk hal yang baik ini untuk mengambil keuntungan dari para nelayan. Mengapa tidak melakukan itu? Para paria dari wilayah udara yang lebih rendah seharusnya mati. Kata Kong Bingwen. Lengan terlipat. Mencibir jalan. Apakah para paria dari wilayah udara yang lebih rendah? Kemudian bunuh mereka semua. Hegemoni alam dunia bukanlah sesuatu yang bisa diikuti oleh semut di wilayah udara yang lebih rendah. Mata Gong Jing berkedip. Dan dengan kata-kata yang sederhana, ada kegembiraan dan penghinaan. Sementara mereka berbicara, selama gelombang binatang, pertempuran itu semakin dan semakin sengit. Sumber beruntun abadi Xiao Yan bersiul. Dengan dewa kuno guntur tubuh dan serangan sengit, Xiao Yan tidak sebagus semua orang diperkirakan akan runtuh dengan cepat. Oh, bayangan penguasa jatuh pada karapas keras Lei Rhino. Dan ledakan besar percikan meletus. Seluruh tubuh badak-badak ini cukup untuk menahan serangan pejuang bintang 5 biasa. Belum lagi hanya Xiao Yan, kekuatan menengah dari bintang 4. Tidak ada jejak penguasa yang tersisa di sana. Mengaung, merasakan serangan menggelitik Xiao Yan. Badak guntur mengirimkan raungan mengejek. Bergegas maju dengan tanduknya. Dan bergegas menuju Xiao Yan. 9 hari guntur. Menghadapi serangan sengit badak guntur, Xiao Yan berubah menjadi busur. Seperti kilat. Meletus dari tubuhnya. Api langit dilemparkan ke penguasa kuno. Api melonjak di antara jari-jari tinjunya. Kemudian matanya tiba-tiba menjadi tajam. Tatapan memandang tanduk Lei Si dengan cahaya listrik. Jika Xiao Yan menebak dengan baik, tanduk tidak hanya serangan terkuat, tetapi juga kelemahannya. Boom!
Xiao Yan meledakkan tinju. Lautan api melonjak di atas lengannya. Dan kedua tinju itu meledak hampir bersamaan. Targetnya persis seperti tanduk guntur. Dan energi dahsyat meledak di kepalan tangan Xiao Yan. Tenang, lautan api meraung. Mengambil ruang gelap seperti siang hari. Membawa kekuatan bergulir. Jatuh dengan tiba-tiba. Dan memukul tanduk guntur dengan keras. Oh, tinju pemadam kebakaran yang tenang sekarang menjadi salah satu cara terkuat Xiao Yan. Dan keterampilan bertarung terkuat dalam satu tubuh. Tinju pemadam kebakaran yang sunyi ini jelas sangat sengit. Tinju itu menggedor tanduk badak guntur. Dan tubuh besarnya terguncang kembali sejauh puluhan kaki. Tubuh besar itu langsung menghancurkan sepotong besar Warcraft di bawah kakinya. Keterampilan bertarung yang bagus. Tinju Xiao Yan segera menarik banyak kejutan di atas tembok kota. Itu sedikit tak terduga. Keterampilan bertarung di tangan orang ini mungkin setelah keterampilan bertarung tingkat. Mereka semua top level. Sebuah tim dari dunia bawah memiliki harta karun di tangannya. Saya khawatir seharusnya itu untungnya diperoleh dalam ilusi pertama. Gong Jing juga sedikit terkejut. Dan segera berkata dengan penuh minat. Keterampilan bertarung domain tingkat atas. Setelah mendengarkan ini, mata Kong Bing bersinar dengan keserakahan. Dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Hehe, Brother Gong Jing, keterampilan tempur ini memiliki nilai di tengah udara. Teknik bertarung ini sombong dan kuat. Jika kita meraihnya, efektivitas pertarungan harus ditingkatkan. Tim ini, kita tidak bisa melepaskannya." Petik 2. Meskipun aku tidak terlalu membutuhkannya. Tapi, jika ada satu lagi keterampilan bertarung, itu bukan hal yang buruk untuk menyelesaikannya. Gong Jing tersenyum sedikit. Dengan kata-kata, seolah-olah tim yang tak kenal takut telah terbunuh. Selama pembicaraan, di antara gelombang binatang pertempuran sengit, Gong Jing hanya mencibir ringan. Karena keterampilan bertarung dan pertempuran Xiao Yan ditampilkan lebih di matanya. Warcraft itu tampaknya memiliki beberapa tanda kelemahan. Orang ini sedikit cakap. Tapi kristal sumber ini tidak memenuhi syarat untuk yang tak tersentuh dari dunia bawah. Oh, api menyapu gelombang binatang buas. Dan pada tanduk Lei Rhino, di bawah serangan konstan Xiao Yan, akhirnya muncul retakan. Di mata binatang buasnya, melihat Xiao Yan saat ini, ada sentuhan rasa takut. Terluka oleh Xiao Yan dengan cara ini, badak guntur juga sangat marah. Dengan jangkrik dan gemetar di matanya, seolah-olah akan menembus Xiao Yan Sheng. Namun, tatapan sengit Xiao Yan diabaikan oleh Xiao Yan, dan tubuhnya menukik lagi. Lusinan api berkumpul di telapak tangannya lagi, kekuatan sengit pecah di tangan Xiao Yan. Ini juga berjalan dengan gila. Sekarang hampir tidak berkembang menjadi tubuh guntur yang nyata. Masih ada jarak dari tubuh guntur yang nyata. Tapi kekuatan fisik Xiao Yan sudah sangat tirani. Dan cahaya guntur mengalir di lengannya. Kekuatan Xiao Yan juga pada saat bentuk tubuhnya. Dan kekuatan tinjunya mendidih ke titik ledakan. Ini juga merupakan tanda dari terobosan yang akan datang. Kristal sumber ini sangat dibutuhkan untuk membantunya berhasil menembus ke-4 bintang. Terlambat. Pergi mati. Xiao Yan muncul di langit di atas Lei Rhino. Tinjunya ditutupi dengan api. Dibungkus dengan kekuatan yang kuat dan tak tertandingi. Dan Benruo meledakkan diri menuju Lei Rhino. Suara angin dan hantu bergetar. Dan api berbalik. Tanduk Lei Si yang pecah meledak. Jika pukulan ini mengenai tengah kedua, ia akan dapat langsung menyodok titik vitalnya dan membunuhnya. Namun, tepat ketika Xiao Yan melepaskan tinjunya, angin yang sangat kencang muncul di belakangnya. Dan suara samar melintas di telinga Xiao Yan. Bagaimana dengan tim yang tak kenal takut? Kamu sangat kuat. Dan membela kota itu tidak kecil. Aku akan membayarmu. Tapi Warcraft yang gemuruh ini, biarkan aku menghadapinya. Suara mendengar telinga yang masuk. Mata Xiao Yan tiba-tiba tampak dingin. Mata Xiao Yan berkedip tajam dan keras dari belakang. Tapi dia tidak bermaksud berbalik dan berhenti. Fluktuasi di belakangnya memang kuat. Tetapi dibandingkan dengan pedang kosong Liang Feng, itu bukan apa-apa. Sangat kuat. Dengan temperamen Xiao Yan, mencoba meraih sesuatu dari tangannya hanyalah mimpi. Karena Xiao Yan adalah tipe orang yang mengambil sesuatu. Dan tidak ada yang bisa mencuri barang-barangnya.
Nafas yang kuat dari Five Star Fighting Immortal berasal dari belakang. Tetapi Xiao Yan tidak panik. Bahkan jika itu adalah Five Star Fighting Immortal, Xiao Yan harus meninggalkan souvenir kecil untuknya. Namun, sebelum ini, Xiao Yan harus mendapatkan sumber kristal dari badak guntur ini. Boom! Tembakan kilat Xiao Yan. 5 jarinya sedikit menegang. Dan lusinan Skyfire Fire Lotus meledak dan langsung terbuka di tangannya. Untuk sesaat, lengan Xiao Yan ditutupi lagi dengan api, dibungkus dengan kekuatan yang kuat. Itu membenturkan tanduk perak yang Lei Rino hampir hancur. Aku menantangmu. Perilaku Xiao Yan segera diperhatikan oleh orang-orang di belakangnya. Dan sekarang dia marah. Di telapak tangannya, sumber abadi-abadi meledak tiba-tiba. Tembakan tangan, sarana dan momentum. Jelas tidak berniat untuk menjaga tangan mereka. Dan pada saat ini, angin kencang menyapu udara. Dan orang yang akan menyerang Xiao Yan merasakan kulit kepala kesemutan. Dan ada perasaan yang tidak diketahui di belakangnya. Ketika dia tiba-tiba memutar kepalanya. Di depan matanya, sebuah tinju seperti gunung. Pintu datang ke arahnya dengan keras. Adikku, apakah kamu berani bergerak? Ada suara minuman keras di belakangku. Dan aku melihat sosok besar menekan udara. Kekuatan ganas itu meledak langsung ke arah orang yang ingin menyerang Xiao Yan. Wajah pria itu tiba-tiba berubah. Merasakan tekanan dari belakang. Energi sengit itu luar biasa. Dan dia harus segera menarik kembali serangan terhadap Xiao Yan dan memutar kepalanya dengan tajam untuk menghadapi tinju besar gunung. Ketika saya menoleh, saya bisa melihat wajah orang itu dengan jelas. Orang yang menyerang Xiao Yan bukan orang lain. Itu adalah pemimpin Korps Marinir Roh, Kong Bing. Dan membantu Xiao Yan menghentikan lubang es ini. Tentu saja adalah Ranyan Xiao Yan. Dihadapkan dengan tinju besar rancang. Wajah Kong Bing juga menjadi sangat jelek. Karena kekuatan fisik bukan kekuatannya. Tiba-tiba, tubuh Kong Bing mundur ke belakang. Dan dia ingin menghindari serangan rancang. Namun, rancang juga seorang pejuang bintang 5. Dan kekuatannya juga cukup kuat. Kekuatan Chang juga menerobos ke puncak bintang 5 Dosian. Yang dapat dikatakan sebanding dengan kekuatan Kong Bing. Tak kura-kura kamu. Larilah adikmu. Aku menggenggam matamu, teriak rancang. Dan di pipinya yang tebal. Sepertinya tidak pada tempatnya untuk mengatakan kata-kata kasar seperti itu. Kecepatan rancang sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia menyusul Kong Bing lagi. Kong Bing tahu bahwa pelarian ini bukan jalannya. Aku melihat sumber kekekalan yang tiba-tiba muncul di tubuhnya. Sumber ki mengalir di telapak tangannya adalah bayangan telapak tangan besar yang mengembun di udara. Palem Purgatory Soul Fighting keterampilan domain rusak. Bayangan telapak tangan berisi kekuatan yang kuat dan membanting ke arah rancang. Namun, rancang menjaga tubuhnya dan memandangi bayangan pohon palem yang muncul di wajahnya. Mengandalkan langsung pada daging. Dia memukul keras dan mengusirnya. Oh, tabrakan antara keduanya adalah suara keras yang meledak. Dan kekuatan agung gemetar. Pada saat yang sama, Xiao Yan berusaha membunuh Lei Rino. Rancang membantu memblokir Kong Bing. Pada saat itu, dua api fisting Xiao Yan dihancurkan ke tanduk perak Lei Rino. Di atas, sebelum itu, ada tanduk perak yang retak, yang tiba-tiba runtuh dan meledak menjadi darah. Dan tanduk perak itu terpisah secara langsung. Halo, ketika tanduk perak badak guntur hancur, kesedihan yang menyakitkan segera dikeluarkan. Tubuh besar itu terus-menerus berjuang dan berselisih. Fluktuasi kekuatan yang dibawa oleh tubuh kuat menghancurkan beberapa Warcraft di sampingnya. Itu menjadi saus daging. Mengetahui bahwa hidupnya terancam, Lei Si berbalik untuk mundur. Tetapi bagaimana bisa Xiao Yan membiarkan bebek di mulutnya terbang, dan tubuhnya dilarikan keluar langsung. Pada saat ini, badai petir datang ke langit dering. Petir memotong langit malam yang gelap, mengubah cahaya malam menjadi siang hari. Miliknya. Bagaimana bisa ada guntur? Ya, secara logis. Jika ini adalah fantasi, tidak akan ada guntur. Di atas tembok kota, semua mata memandang pertempuran sengit di kejauhan. Terutama ketika guntur muncul. Mereka semua mengubah wajah mereka dan menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Untuk sementara waktu, seluruh tembok kota tampak seperti dingin. Namun, saat berikutnya,
Gambar yang muncul adalah kejutan dari sosok yang tak terhitung jumlahnya di dinding. Guntur meletus menjadi cahaya yang sangat menyilaukan. Dan di mata semua orang, kegelapan yang tak berujung tampaknya langsung robek melalui celah. Dan retakan itu terus runtuh. Pada akhirnya, hanya melihat sesosok tubuh bergegas keluar darinya dan menyodokkan telapak tangan ke arah Guntur yang telah sangat terpotong, tampaknya menangkap Guntur. Jadi, apa yang akan dilakukan pria itu? Dia akan menangkap Guntur, hampir mati. Jika Guntur mengembun dari ilusi ini, beraninya dia menangkapnya secara acak. Selama seru semua orang, Lei Guang sudah jatuh. Di bawah cahaya Lei Guang, sosok itu mengulurkan tangan dan meraih Lei Guang seumur hidup. Kemudian dia meraih sosok Lei Guang dan ingin Lei Si yang melarikan diri melemparkannya dengan ganas. Saya melihat bahwa Lei Guang benar-benar berjalan langsung di sepanjang telapak sosok itu dan berbalik ke arah badak Guntur. Hei, petir menggelegar keras. Dan badak Guntur langsung dibungkus oleh Guntur. Tubuhnya berhenti dan langkah kakinya berhenti. Dan tubuh besar itu tiba-tiba mengeluarkan asap hitam. Ketika dia melihat dari dekat, dia melihatnya. Tombak menembus ke luka di mana tanduk perak jatuh. Pistol ini adalah senjata badai petir yang direbut kembali oleh Xiao Yan dari Nayejiang. Ini juga pertama kalinya ia menggunakan senjata ini. Dan kekuatannya jauh lebih besar dari yang ia harapkan. Sedangkan untuk penggunaan senjata petir, Xiao Yan mengetahuinya segera setelah ia menggenggamnya. Ia memiliki roh, seperti pedang kuno Liang Feng yang memiliki spiritualitas. Dan kerja sama antara Xiao Yan dan pertempuran hampir selesai. Ini adalah senjata badai dari langit. Senjata ini. Aku mengenalinya. Aku juga mengenali. Telah dicatat dalam buku-buku kuno bahwa tombak turun dari langit. Aku ingat pemiliknya adalah dewa pejuang yang kuat bernama Thor, yang pernah terkenal di dunia. Guntur, bagaimana mungkin? Dia dikatakan jatuh. Badak hitam berasap. Tubuh membeku. Dan bau busuk setelah daging hangus. Ini adalah bau kematian. Rasa ini menyebar perlahan. Melihat bahwa badak Guntur ini sudah mati, Xiao Yan juga bergegas keluar dari bentuknya. Dan api yang membubung dari seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi lautan api. Mayat badak Guntur yang mati langsung dibakar menjadi abu. Dan dalam abu itu di antara mereka, ada kilatan cahaya yang berkedip. Ketika Xiao Yan mengangkat tangannya, cahaya perlahan-lahan terbang ke telapak Xiao Yan. Ada sumber kristal berukuran sumber yang penuh dengan kepala manusia. Poin yang menyenangkan. Begitu Yuan Jing mendapatkannya, Xiao Yan tidak ragu-ragu. Nyala api langsung naik di telapak tangannya. Kemudian ia membakar waktu Yuan Jing ini menjadi abu. Dan kemudian berubah menjadi sumber keabadian yang kuat. Kristal sumber yang diperoleh sebelumnya lebih dari 10 kali lebih kuat. Xiao Yan memiliki mulut dan mulut besar, yang secara langsung menghirup sumber keabadian yang kaya dari kristal sumber itu. Pada saat yang sama, setelah kematian Lei Rino, pasang binatang buas tidak memiliki kepala tepat waktu. Dan suara kesedihan bergema di dalamnya. Segera, gelombang binatang buas, yang sama seperti gelombang, menghilang dengan cepat. Kurang dari setengah kolong dupa, pasang seperti binatang buas menghilang ke kegelapan sama seperti pasang. Di atas tembok kota, semua orang yang bertarung sengit dengan Warcraft ini merasa lega setelah melihat gelombang buas surut. Tetapi mata mereka sekali lagi tertarik oleh pertempuran sengit di luar tembok kota. Pada saat ini, Rancang dan Kongbing sudah dalam keadaan pernis. Dan sulit untuk memisahkan mereka. Kekuatan kedua belah pihak sama. Dan mereka belum membedakan diri mereka untuk sementara waktu. Di sisi Xiao Yan, setelah menghirup kristal sumber Lei Rino, napas dalam tubuh menjadi lebih tirani. Xiao Yan segera duduk. Tetapi itu hanya setengah kolom waktu. Dan Xiao Yan membuka matanya lagi. Dalam tubuhnya, napas dari benda langit bintang 4 akhir tiba-tiba keluar. Kongbing, yang bertarung dengan Rancang, menoleh untuk melihat adegan ini. Dan segera merasa jengkel. Dengan gelombang cahaya muncul di wajahnya. Dengan marah berteriak, "Ini, kamu hampir mati." Suara perlahan-lahan menyebar dan masuk ke telinga Xiao Yan yang duduk melingkar. Xiao Yan baru saja membuka matanya. Pada saat ini, dia telah melihat ke atas dan menatap Kongbing. Dan kemudian ada sentuhan di atas sudut mulutnya.
Amplitudo sedikit terbalik. Apakah korps marinir? Aku khawatir kaulah yang mencari kematian. Suara lembut Xiaoyan keluar perlahan dari tenggorokannya. Dan kemudian momentum tubuh bintang 4 di periode kemudian tiba-tiba meledak. Dia duduk di udara dan terkejut. Dan saat berikutnya dia bergegas keluar. Tim yang tak kenal takut. Di mana itu? Xiaoyan berteriak. Dan pada saat yang sama, puluhan tokoh berada di tembok kota pada saat ini. Semuanya menjarah. Spirit Marines. Mainkan. Ketika Kongbing melihat tembok kota, puluhan sosok melayang. Tiba-tiba panik. Dan langsung berteriak. Di sisi lain tembok kota, marinir roh juga terbang bersama. Ini adalah pertempuran antara kedua tim. Yang terkuat dari marinir Ling adalah kekuatan KTT Bintang 5 Kongbing. Namun, di sisi tim yang tak kenal takut, kekuatan rancang juga telah mencapai puncak peri pertempuran Bintang 5. Nampaknya kedua belah pihak sama-sama cocok. Tim yang tak kenal takut ini bisa mengalahkan Dewa Pejuang Aliansi. Provokasi marinir roh jelas agak terlalu konyol. Aku ingat ada seorang gadis kecil misterius di tim yang tak kenal takut. Sekarang aku belum melihatnya. Ya, penampilan gadis kecil misterius mengubah seluruh pertempuran. Tanpa gadis kecil itu, aku takut kalau tim yang tak kenal takut tidak lagi begitu kuat. Tapi korps marinir roh ini memang terlalu kuat dan kuat untuk diduduki. Warcraft, yang telah begitu keras dibunuh dan dibunuh, secara langsung ingin memilikinya. Ini bukan. Mereka memiliki sejumlah tim kuat di korps marinir. Bersama-sama. Bahkan jika tim yang tak kenal takut ini mampu, akan sulit untuk dikalahkan dengan dua kepalan tangan. Tapi serius, aku sangat berharap bahwa tim yang tak kenal takut akan mendominasi ini. Korps marinir roh dihancurkan. Dan kami membunuh 100 juta Xianyuan Kidan. Sialan. Petik 2. Berbisik. Ini semua marinir yang telah menyinggung mereka. Aku takut mereka akan dikerumuni di sini seperti orang-orang itu. Luar biasa. Bajingan ini. Di atas tembok kota, tim yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan pertempuran udara di kejauhan tidak bisa menahan emosi di hati mereka. Di aula batu, Gong Jing masih berdiri saat ini. Tubuhnya kekar. Tangannya bertumpu pada pedang besar. Sosoknya terbuka lebar. Matanya memandang pertempuran di kejauhan dengan tenang. Tuan Gong Jing, akankah tim Lanshan kami pergi membantu? Di belakang Gong Jing itu, ada seseorang. Dengan hormat berkata. Tetapi postur Gong Jing tidak bergerak. Hanya sedikit menggelengkan kepalanya. Meskipun kita bersekutu dengan Spirit Marine Corps di wajah, Spirit Marine Corps ini adalah salah satu dari 3 ruang udara kelas menengah atas. Wilayah udara Lanshan saya berada di wilayah udara tengah. Dan peringkat saya lebih rendah. Itu melampaui dia. Dan dia ingin menjadi pemimpin. Jadi dia akan membiarkan dia. Bahkan tidak bisa menyelesaikan ruang tingkat yang lebih rendah. Saya tidak membutuhkan sekutu seperti itu. Dengan kata lain, Gong Jing sangat tidak puas. Udara batas Lanshan. Di udara batas tengah, dapat dianggap sebagai menengah ke bawah. Tetapi dalam ilusi pertama, keberuntungan Istana Jing sangat baik. Benar-benar menemukan musim semi kuno 7 warna dan 8 sangat rahasia. Seguling Kuan. Dari puncak Douxian Bintang 4, menerobos ke Douxian Bintang 5. Pada akhir pertempuran untuk Dongfu, ia juga memenangkan mantan Dongfu. Dan sekali lagi memperoleh lingkuan kuno 8 warna. Ini membuat skuadron udara biasa ini menjadi skuadron yang tidak lebih lemah dari peringkat teratas, dan bahkan berjalan di depan sebagian besar dari mereka. Ini sebanding dengan beberapa kalangan kelas tinggi. Dan nasib buruk semacam ini adalah mengapa setiap kompetisi di kejuaraan dunia telah menarik dunia yang tak terhitung jumlahnya untuk berpartisipasi. Anda tahu, ledakan keberuntungan. Begitu banyak tim, hanya beberapa. Namun, tim Lanshan ini adalah salah satu dari yang langka hingga sangat sedikit. Pertempuran di udara tengah lebih sering. Dan udara Lanshan juga merupakan udara yang terganggu oleh perang Gonggong. Masih ingat bahwa tanah-tanah spiritual juga dirampok sumber dayanya. Kebencian ini masih melekat. Oleh karena itu, kecuali roh marinir lebih unggul. Begitu mereka jatuh ke bawah melawan angin, Gong Jing akan duduk di atas bukit dan menyaksikan harimau bertarung melawan sekutu yang telah menginvasi tanah kelahirannya. Gong Jing tidak benar-benar sepenuh hati.
Ya, Tuan Gongjing. Pria di belakangnya juga memegang tinjunya. Mengangguk dengan hormat dan berkata ya. Sangat, 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 sangat banyak. Terima kasih atas dukungan Anda. Saya benar-benar tidak bisa. Upama kowe ngarep